Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pelajar Al-Quran yang berbahagia, kali ini saya ingin menyampaikan pengajian khusus, yaitu praktek makharijul huruf dan sifatul huruf dan ahkamul huruf. Yang dimaksud ahkamul huruf yaitu hukum-hukum idhar, idgham, ikhfa dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin. Tuntutan umum atau kebanyakan orang itu adalah praktek yang benar bagaimana ya, tidak banyak berbicara teori, tidak banyak menyebut sifat-sifat secara detail ya, tapi praktek benarnya bagaimana, praktek salahnya bagaimana, dan kesalahan itu kesalahan pada sifat ataukah makhraj ataukah hukum huruf ya. Nah ini sangat-sangat penting memang ya. Nah, ini sengaja saya sampaikan dengan bentuk rekaman agar supaya bisa diputar-putar setiap hari ya. Mengingat karena pembinaan bersama-sama itu sulit kita adakan terlalu sering ya. Saya mulai bahwasanya ketepatan dan kesempurnaan makhraj huruf itu berdasarkan beberapa dasar. Di antaranya adalah berdasarkan ilmu tajwid. Jadi tajwid mengatakan seperti ini, umpamanya ukuran panjang. Tajwid mengatakan bahwa apabila ada mad bertemu hamzah maka mad dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Itu adalah teori ilmu tajwid ya. Nanti prakteknya itu sesuai dengan itu apa tidak ya. Yang kedua berdasarkan kaidah praktek orang membaca Al-Quran itu, di antara kaidahnya yang paling harus dipegang yaitu la takalluf wa la ta'assuf. Takalluf itu diantaranya terkesan berat di dalam mengucapkannya atau melebih-lebihkan ya. Ta'assuf lawan daripada takalluf, yaitu membaca dengan serampangan. Jadi bacaan yang pas, yang betul adalah bacaan yang tengah-tengah antara serampangan dengan terlalu membetul-betulkan sampai kelihatan sulit bagi pembaca. Di antaranya kaidah kesempurnaan bacaan yaitu kemudahan. Karena Allah telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh aku telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Contohnya bacaan idgham gunnah bila gunnah, juga hukum tebal tipis itu kaidahnya adalah untuk kemudahan. Seperti umpamanya membaca qul rabbi dibaca qur rabbi ya, itu adalah untuk memudahkan. Min syarri yang betul dibaca min syarri, langsung tipis ya. Ini untuk kemudahan. Memang seperti itu ketentuan di dalam tajwid. Juga berdasarkan dengan sanad, yaitu silsilah guru Al-Quran. Umpamanya kalau ada perselisihan cara membaca hukum tertentu yang umpamanya ikhfa'nya nun ketemu kaf ya, yang betul itu minkum ataukah minkum. Nah, di sini ini rupa-rupanya kedua-duanya banyak dipraktikkan
Maka yang kita kuatkan adalah yang berdasarkan sanad, berdasarkan gurunya dari gurunya dari gurunya yang sambung sampai ke Rasulullah. Ya. Yang terakhir yaitu kesempurnaan bacaan ini berdasarkan cara orang membaca huruf-huruf Arab atau membaca huruf Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan atau bilisanin Arabiyyan dengan lisan Arab. Umpamanya kalau banyak orang membaca qaf itu qaf ya. Qaf, sedangkan di Arab tidak ada. Orang membaca Quran baca qaf itu qaf ya, tidak ada. Semuanya qaf ya. Ini berdasarkan prakteknya orang-orang Arab. Juga umpamanya tentang tebal tipis ya. Orang Arab itu kalau menebalkan umpamanya so ya. So bukan so ya. Ya, ini juga terkait lagi dengan teori, karena teori penebalan yang benar itu adalah dengan pangkal lidah dinaikkan, bukan dengan main bibir mencucu ya. Nah ini nanti mungkin ada praktek-praktek yang bagi sebagian orang kok sepertinya melenceng atau tidak sesuai dengan umumnya bacaan-bacaan guru-guru Al-Quran. Ketahuilah bahwa itu semuanya sudah berdasarkan tasrih bacaan oleh guru-guru yang ahli dan guru-guru di pusat pengajian tajwid di negara-negara Arab ya. Ini nanti setiap huruf akan saya ucapkan benarnya seperti ini, salahnya mungkin ini ya. Kesalahan-kesalahan yang umum lah yang biasa terjadi, tidak sampai kesalahan-kesalahan yang mengada-ada gitu, tidak ya. Kesalahan yang sering terjadi ya. Nanti kesalahannya akan saya jelaskan apakah itu makhraj ataukah sifat ya. Kalau sifat itu sifat apa ya, tanpa menyebut seluruh sifat, tapi kesalahan itu ada di sifat apa. Selanjutnya akan saya beri contoh bacaan Al-Quran yang mengulang-ulang huruf yang sedang dipelajari itu. Karena latihan apabila tidak langsung dengan Al-Quran, umpamanya latihan dengan a, i, u, ba atau u, an, ani, a, itu biasanya fasihnya hanya dalam latihan-latihan saja. Tapi kalau sudah dipraktikkan dalam Al-Quran, sepertinya kembali lagi sebagaimana biasa, yakni sudah tidak memperhatikan tajwid lagi. Jadi sengaja praktek ini langsung ayat-ayat Al-Quran agar menempel bacaan kita ini, bacaan Al-Quran kita dengan sebagaimana latihan-latihan kita. Baik, akan saya mulai urut dengan huruf hijaiyah. Mulai, orang menyebut alif ya, tapi sebenarnya kalau berharokat a, i, u itu hamzah ya. Kita sebut saja huruf pertama hamzah ya. Alif itu hanya mat saja, hanya untuk memanjangkan. Huruf hamzah ya. Praktek yang benar a, i, u. A, I, U, ba, gitu saja. Tidak usah I, U ya, atau agak ke ain a, I, U ya, atau a ya. Yang sebenarnya hamzah itu di tenggorokan paling bawah, kok dibuat tenggorokan atas ya, tentunya salah ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Pertama, yaitu membaca hamzah itu kurang tahqiq. Perhatikan istilah tahqiq.
Tahqiq itu tegas, ya, betul-betul nyata gitu ya, itu tahqiq ya. Kalau orang baca hamzah ketika membaca ya aiza, dia baca aiza, aiza, maka dia telah jauh mengubah hamzah dengan hamzah kedua ya, hamzah kedua dirubah menjadi ya aiza, atau dibaca aiza, dia telah membaca hamzah dengan tashil. Tashil itu lawan daripada tahqiq. Jadi hamzah ini mentaknya adalah tahqiq, sampai segala upaya untuk membaca tahqiq, yaitu kalau ada mat bertemu hamzah, matnya dipanjangkan, yang memanjangkan dalam rangka agar bisa mengucapkan hamzah tepat sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Soalnya kalau tidak dipanjangkan ya ayyuhallazina, jadinya ya ayyuhal, kurang tahqiq. Tapi dengan dipanjangkan ya ay, akhirnya hamzahnya bisa tahqiq. Di antara membaca hamzah yang salah adalah umpamanya a'udzu dibaca a'udzu, a'udzu, a'udzu atau a'udzu. Ini hamzah campur dengan ha ya. Ya, jangan a'udzu. Adapun ayat Al-Qur'an yang mengulang huruf hamzah, yaitu diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, kama amana, jangan kama amana ya. Anu'minu, jangan anu kurang menghentak ya, anu'minu. Ya. Selanjutnya huruf kedua, huruf ba, sesuai dengan urutan huruf hijaiyah ya. Mengucapkan ba itu yang betul ya, babibu, babibu, bukan babibu, bukan babibu ya. Pertama, kalau diucapkan babibu, maka telah mengubah daripada makhraj ba ya. Ba itu dengan bibir bagian dalam, bibir basahnya ya, bukan bibir luar atau bibir kering. Kalau diucapkan ba, maka dia memulai ba dengan bibir luar. Kalau sudah begitu, nanti menimbulkan kesalahan lain lagi, yaitu akan mengeluarkan angin, di mana ba itu pantangan keluar angin ya, dia itu keluar tanpa mengalirkan angin. Jadi ba bukan ba. Kalau ada orang baca ba itu ba bukan aba tapi aba ya. Lah itu kurang maksimal. Seakan-akan bibir dalam itu umpamanya lebarnya itu 0,5 senti ya, dia hanya memakainya 1/4 senti ya. Maka baknya kurang mantap gitu ya. Nah. Selanjutnya qalqalah ya. Qalqalah itu pantulan yang langsung ya, seperti ab, bukan ab ya, ab ya. Tapi qalqalah pun jangan berlebih-lebihan. Segala bentuk melebih-lebihkan itu aslinya tidak dibenarkan untuk bacaan yang sudah jadi ya. Adapun kalau untuk mengajar anak-anak kecil gitu ya, yang pada
kadang-kadang tidak keluar kol-kolahnya sama sekali gitu ya. Diajarkan dengan melebihkan sedikit ya, jangan terlalu banyak melebihkan ya, nanti jadinya bacaan terlalu terbiasa berlebih-lebihan ya. Ya, kemudian tadi saya lupa menyinggung ahkamul huruf ya. Ya, untuk hamzah tadi ya, kalau ada nun mati bertemu hamzah, bacaan izhar. Izhar itu yang benar, tidak ada putus-putus. Jadi tidak betul kalau man amanah, harus langsung man amanah ya, tidak ada putus-putus ya. Kemudian nun itu harus disempurnakan, jangan man amanah. Nun itu sejatinya memiliki sifat gunnah. Ketika izhar, gunnahnya hanya satu harokat. Orang baca man amanah sudah salah dua kali. Pertama menghilangkan gunnahnya nun sama sekali. Yang kedua yaitu membuat bacaan itu kotak-kotak atau putus-putus. Sekarang untuk ba, apabila ada nun mati bertemu ba, maka menurut aturan tajwid nun itu diganti mim. Istilahnya adalah diiqlabkan. Namun di sini tidak berhenti diiqlabkan ya. Setelah diiqlabkan, yakni sudah ganti mim, berarti yang ada adalah mim bertemu ba. Maka hukumnya persis dengan ikhfa syafawi. Jadi iqlab itu persis ikhfa syafawi. Mengapa? Karena sama-sama mim bertemu ba. Walaupun di iqlab itu asalnya adalah nun, tapi kan sudah diganti mim. Tinggal praktek mengikhfakan. Nun diganti mim, kemudian mim diikhfakan. Diikhfakan artinya disamarkan. Jadi mau tidak mau bacanya adalah menyamarkan mim. Bagaimana menyamarkan mim? Umumnya menyamarkan itu dengan cara menjauhkan makhrajnya. Seperti nun mati ketemu ta, akhirnya makhraj yang nun dijauhkan sedikit. Jadi dari an menjadi seperti itu. Nun mati ketemu kaf, asalnya man ketemu kaf menjadi mang ya. Makhrajnya nun dijauhkan. Nah di sini mim bertemu ba dijauhkan. Praktek yang umum di Mesir itu prakteknya adalah bibir merenggang sedikit. Istilahnya ada furjah ya. Jadi itu ya. Nah, di situ praktek mengikhfakan mim, baik ikhfa syafawi maupun iqlab ya. Tetapi di Arab Syria pada umumnya mereka tidak merenggangkan ya, menempel tapi tidak menekan. Nempel bukan ya, tapi tidak tidak ya. Nah ini kalau ada orang bertanya, berarti tidak ada ikhfanya ya? Jawabnya ada ikhfanya. Di mana ikhfanya? Yaitu mim itu diucapkan tidak dengan bibir luar. Ya, mim kan bibir luar ya, mestinya ya, tapi diucapkan menempel, tapi tidak antar bibir luar itu bertemu. Berarti sudah menjauhkan mim daripada makhrajnya. Akan tetapi masalah ini tidak final sampai sekarang, masih saja perdebatan. Ada yang karena saking takutnya menyalahi dengan sanad ya, seperti yang membaca dengan tidak merenggang itu dasarnya utamanya adalah sanad. Yang kedua makhrajnya mim sudah disamakan ya. Begitu ya. Sekarang praktek huruf ba
dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum yakfuru bima anzalallahu baghyan yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walilkafirina 'adzabun muhin. Di situ banyak ba ya, bi sama ba, bihi ba, ayakfuru bima ba, banyak sekali ba. Jangan diucapkan bi sama bihi bima ya, bi, tapi jangan bi gitu ya, karena ada orang terlalu menghaluskan menjadi ba itu mbak, aba ya, tetap aba ya. Sudah selesai ba, baik makhraj maupun sifat maupun ahkamul hurufnya, prakteknya seperti itu ya. Selanjutnya huruf ketiga yaitu ta. Huruf ta. Prakteknya ta itu kalau berharokat seperti ini. Ta, ti, tu ya. Adapun praktek ca ya, salah ya. Salah apanya? Keluarnya hamas itu tidak dari makhrajnya. Makhrajnya ta itu pojok lidah dengan akar gigi atas, dengan tempat menancapnya gigi atas. At, bukan pojok lidah dengan pojok gigi, tidak. At itu ke atas ya, dikeluarkan jadi at. Kalau at ya itu berarti pojok lidah dengan pojok gigi, tidak at tapi tidak ca tapi ta. Di sini ada penjelasan yang panjang lebar lah. Mengapa hamasnya tak tidak boleh banyak-banyak? Karena ada pertentangan suara itu menahan, yakni jahar, sidah, kemudian angin melepas. Padahal angin dan suara itu biasanya mentak keluar bersama-sama, seperti orang mengucapkan sa atau as, suaranya dan nafasnya apa. Nah ini hanya anginnya saja yang boleh keluar, maka keluar sedikit ya. Untuk tak yang sukun itu hamasnya lebih nampak sedikit ya. Jadi untuk tak ketika sukun hamasnya agak lebih menang daripada sidahnya, mengalirkan angin lebih banyak daripada menahan suara. Walaupun begitu tidak betul kalau at ya, tetap at. Contoh Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ta at ya. Sekarang untuk hukum nun mati apabila nun bertemu ta. Ada orang membaca anta, ada orang membaca anta. Yang al itu pojok lidah tidak melekat ke apa? Tidak melekat ke gigi, ke akar gigi. Kalau an itu pojok lidah melekat ke tempat menancapnya gigi atas.
Ada orang yang bersikeras pokoknya harus anta berdasarkan apa? Sanad katanya. Dan berdasarkan supaya tidak dua kali pekerjaan. Begitu ucapan itu sudah memasang makhrajnya ta. Ya, ketika dengung makhrajnya ta sudah dipasang. Tapi ada yang mengingkari ya, tidak boleh begitu, itu kan ikhfa itu memang hukum membaca setengah-setengah ya, 50% nun, 50% huruf yang dihadapi. Jadi kalau itu sudah terlalu kedekatan dengan ta ya. Ya, tapi ada juga orang ditanya, kalau ada orang membaca anta ya, itu salahnya apa? Katanya salahnya membaca ikhfa dibaca dengan izhar. Jadi nunnya itu 100% nun. Ya. Masih bisa ditambah lagi dengan kesalahan, yaitu setelah diganti dibaca izhar, dengungnya dipanjangkan anta. Ya. Padahal izhar itu dengung hanya satu harokat ya. Jadi dengan demikian maka yang benar adalah anta ya. Bacaan ta dengan ta jelas salah ya, karena pojok lidah tidak tepat sesuai dengan tempatnya. Jadi pojoknya itu agak ke bawah lagi, melengkung gitu ya. Pelengkungannya itulah yang kena akar gigi ya, tidak betul ya. Adapun kalau ca itu tadi ya terlalu berlebihan menghamaskan, dan hamasnya bunyinya adalah sin karena ketika menghamaskannya pojok lidah tidak di akar gigi tapi pojok dengan pojok ya. Sudah. Berikutnya huruf sa. Huruf sa ini tidak terlalu banyak orang kesulitan mengucapkan ya. Tapi ya tetap ada orang mengucap sa itu seperti huruf sin. Summa. Padahal makhrajnya ta dengan sin tidak sama ya. Kalau sa pojok lidah dengan pojok gigi atas, pojok lidah dengan pojok gigi, tidak ditekan-tekan. Sa. Kalau sin itu pojok lidah di posisi antara gigi atas dan gigi bawah ya. Ada guru-guru Al-Quran di Mesir yang dengan tegas mengatakan kalau mengucapkan sa, pojok lidahnya itu dikeluarkan sedikit. Sa. Kalau tidak dikeluarkan, nanti dikhawatirkan pojok lidah itu kena belakang gigi. Akhirnya ya seperti zal itu ya, innalladina yang sa juga menjadi ta gitu ya. Sa keluarkan sedikit ya. Adapun contoh dalam Al-Quran ayat yang mengulang huruf sa berkali-kali, yaitu surat Ibrahim ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sa. Huruf sa itu kawan daripada zal dan zo. Ya.
Ya, makanya kalau baca zal itu ya sesungguhnya ada kemiripan dengan sa. Innallazina, ya, zi, sa. Berikutnya ya ahkamul hurufnya ya. Pokoknya sun. Saya kira tidak banyak masalah ya, tidak banyak terjadi kesalahan mengikhfakan nun dengan sa ya. Berikutnya huruf jim. Huruf jim yang betul adalah ja, ji, ju, baja. Ja, ji, ju, baja. Kalau ja, ji, ju, baja itu salahnya apa? Salahnya mengeluarkan atau mengalirkan angin atau nafas. Sedangkan jim itu jahar ya. Jadi aja bukan aja ya. Kalau ada orang mengucapkan jim ja, ji, ju, bukaji, pakaji ya, itu parah ya. Jadi telah mengalihkan makhraj jim di tengah lidah dibawa ke pojok lidah. Akhirnya menimbulkan angin lagi. Jadi dua kesalahan, mengalihkan makhraj dari tengah ke pojok, yang kedua adalah mengalihkan hamas atau angin ya. Contoh dalam Al-Quran huruf jin yang terulang-ulang yaitu surat Al-Kahfi ayat 94. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum satta. Untuk ahkamul huruf yaitu hukum ikhfa nun ketemu jim itu yang betul bagaimana? Manjaa ataukah manjaa? Yang betul yang kedua, bukan manjaa ya, tapi manjaa. Kaidahnya la amala lilisan intal ikhfa. Ketika ikhfa lidah tidak boleh ikut-ikut bekerja ya. Jim itu kan makhrajnya tengah lidah dinaikkan ke langit-langit ya. Tapi ketika ada nun mati bertemu jim, ketika ikhfa, ketika dengung itu jangan keburu-buru tengah lidah dibawa ke atas, tetap di bawah. Jadi bukan man ya. Dulu kan begitu orang ngajar man ya, yang betul manjaa. Adapun orang Arab yang membaca jim tidak seperti itu, umpamanya orang Mesir, jim dibaca gim, ya, rogol, itu bahasa pasaran, itu tidak usah dihiraukan ya. Di Maroko jim, ya itu juga pasaran ya. Ya. Di Jawa orang kampung, desa jim, ya itu juga tidak sesuai dengan jim Al-Quran ya. Berikutnya ha. Ha ini kesalahan yang banyak terjadi, di antaranya adalah kurang maksimal hamznya. Umpamanya ahiyahubah, alhamdulillah. Sedangkan angin itu harus nyata. Alham, tapi jangan sampai berlebihan. Alham. Tepat sekali kalau diumpamakan seperti suara mentok. Ya. Di antaranya kesalahan ha adalah dibunyikan seperti ha. Ini di daerah tertentu ada yang selalu saja keliru ha menjadi ha ya. Itu sudah mengalihkan banyak ya.
merubah makhrajnya, sifatnya, ya. Adapun hak di dalam Al-Quran yang ayat yang mengulang-ulang yaitu surat Az-Zumar ayat 75. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hahihubah han hin haun. Jadi izhar, jangan ada putus-putus, jangan han hin hun, han hin hun, ya. Berikutnya kha. Pengucapan kha yang benar kalau fathah kha, bukan khu, kha. Kalau dhamma khu, kalau kasrah khi. Ketika khi tebalnya berkurang, bukan khui, bukan khi, ya, tapi khi gitu ya. Kesalahan yang banyak terjadi mubalaghah atau takalluf, ngoroknya berlebihan, seperti yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma ngorok ya tidak seperti itu ya. Ya, pokoknya baca Al-Quran itu bil lutfi dengan halus, fil nutqi ketika mengucapkan, bila ta'assufi tapi tidak serampangan gitu ya. Kha ketahuilah bahwa tebalnya kha itu tidak hanya kalau dalam keadaan hidup seperti kha ya, tapi mati jatuh setelah fathah, mati jatuh setelah dhamma itu ya tebal. Pengulangan huruf kha ada di surat Isra ya, surat berapa ini, tapi ini umum, banyak orang kenal ayat ini. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Berikutnya huruf dal. Pengucapan dal yang benar yaitu du, bukan da, bukan da. Bahkan ada yang menyimpulkan bahwa pengucapan dal yang benar yaitu dal dalam huruf Indonesia. Seperti kalau kita menyebut Pak Didik dan Pak Dadang sedang di dalam gedung, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Bukan Pak Didik dan Pak Dadang ya, bukan Pak Didik dan Pak Dadang ya. Da. Ya. Ada ayat Al-Quran yang mengulang huruf dal, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Adapun ahkamul huruf dalam hal ini adalah ikhfa ya. Maka cara mengikhfakan dal adalah sama dengan mengikhfakan ta ya. Jadi tidak ilsaq, di pojok lidah tidak melekat.
anda. Ya. Ada ayat yang di situ ada contohnya ikhfa'nya ta, ikhfa'nya dal. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tapi hati-hati jangan sampai hilang dengungnya, sampai wa antum tidak betul ya. Adada ya, adada antum ya. Sudah. Jadi kesalahan dal yaitu dihamaskan da. Termasuk kesalahan adalah mubalaghah, melebih-lebihkan. Maliki yaumiddin, din ya, din gitu saja, jangan din. Kalau diucapkan din nanti akan mengeluarkan angin, jadi hamas akhirnya ya. Berikutnya huruf zal. Pengucapan huruf zal yang betul adalah za. Pojok lidah dikeluarkan sedikit, za ya. Zi, zu. Ketika za dhammah, hati-hati jangan sampai menepal menjadi zu. Tetap tipis zu, agak meringis sedikit ya. Kesalahan yang sering sekali terjadi untuk zal yaitu dibaca dal. Umpamanya a'udzu billah, a'udzu billah. Salah ya. Ya, a'udzu ya. Di antaranya kesalahan yaitu apabila ada zal bertemu ta, itu diidghamkan. Oke, memang ada qari dalam qiraah sab'ah yang mengidghamkan dan lebih banyak mengidghamkan memang. Tapi untuk bacaan Asim riwayat Hafs itu izhar. Qul attakhaz. Jangan qul attakhadtu. Jadi diizharkan. Setelah diizharkan ditambah lagi rikhwa, suara mengalir. Qul attakhaz. Seperti itu ya. Ayat Al-Quran yang mengulang huruf zal berkali-kali surat Hud ayat 102. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ. Menurut pengalaman guru mengajar murid itu melatih, membetulkan murid dalam mengucapkan zal ini sangatlah sulit ya. Ya gara-gara sudah terbiasa, maka setiap mengucapkan selalu saja pojok lidah itu ke belakang gigi. Padahal pojok lidah bersama pojok gigi, lidah dikeluarkan sedikit ya. Ra. Mengucapkan ra. Kalau fathah bagaimana? Allah bukan Allah. Tebalnya ra itu tidak dengan pojok. Pernah saya tanyakan kepada guru besar Al-Quran, apakah penebalan ra itu sama dengan penebalan huruf isti'la? Huruf isti'la itu penebalannya menggunakan pangkal lidah diangkat. Tapi orang-orang kok mengatakan kok rasanya tebalnya ra itu dengan pojok lidah, Allah ya. Jawabnya tetap tebalnya ra adalah pangkal lidah dinaikkan. Adapun pojok lidah ikut naik itu dalam rangka penataan makhrajnya, yakni untuk makhrajnya ya, seperti itu ya. Ra tebal Allah,
Ra dhamma, ra fathah tebal ra. Ra dhamma tebal ru. Betapa banyaknya orang yang lengah tebalnya ra kalau berharokat zummah ya. Umpamanya kata-kata keliru itu kalau ditebalkan jadi keliru, turu, biru. Tapi ya jangan sampai berlebihan, nanti keliru, biru itu tidak ya, keliru, biru. Jangan keliru, biru ya. Sururum ya, mestinya sururum, fasiru ya. Ya, ada lagi kesalahan yaitu menghilangkan getaran sama sekali. Allahu Akbar, pop, tidak ada getaran sama sekali. Ini salah ya. Yang betul pau. Kemudian ra ini kan memiliki sifat tawasud, suara mengalir sedikit ya. Umpamanya kita mengucapkan fil ardi ya, kalau tidak dialirkan ia menjadi fil up. Padahal ada mengalir fil au ya. Perhatikan ayat Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai 17. Tebal-tebalnya, getaran-getarannya ya. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Begitu ya. Ada lagi terkait dengan ra, bacaan seperti min syarri ar-riba itu yang betul min syarri ataukah min syarri. Kalau min syarri tebal, ri tipis, tebal dulu baru tipis, tidak betul. Yang betul ada langsung tipis. Jadi huruf yang sebelumnya menyesuaikan dengan hukum huruf yang sesudahnya. Karena ini berlaku tasdid itu sama dengan idgham. Idgham itu huruf pertama sudah mengikuti hukum huruf kedua ya. Jadi min syarri. Tapi kalau dibalik bismillahirrahmanirrahim tipis ra tebal, maka yang betul adalah langsung tebal langsung ketebalnya ra yang kedua ya. Selanjutnya huruf ahkamul hurufnya ra. Ini saya kira semuanya sudah tahu ya, yaitu dibaca izhar, dibaca apa? Idgham bila hunna. Tapi kok masih ada orang yang masih memaksakan dikasih dengung-dengung sedikit, yang tidak betul, harus langsung mir ya. Kebanyakan pembaca za ini kesalahannya adalah belum mensofirkan. Lupa bahwa sofir itu adalah sifat untuk sod, za, dan sin. Sementara orang tahunya sofir itu di sod saja. Za pun punya sofir, tapi sofirnya za itu diumpamakan, dimiripkan dengan suara kawanan lebah. Ya. Kalau tidak dikasih sofir, wala taziru waziratu, ya gimana ya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada sofir, ya. Jangan sampai pindah ke maksudnya zal. Adapun ayat-ayat menampilkan za ini adalah pertama yaitu surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tapi seandainya dibaca wala taziru wazir, itu namanya takalluf ya, takalluf.
melebih-lebihkan atau terkesan berat. Tapi kalau dibaca wala tazir wazirun itu ta'assuf. Ta'assuf itu apa? Serampangan atau curang. Jadi yang betul wala tazir waziratu wizra ukhra idza zulzilatil ardu zilzalaha أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Berikutnya huruf sin. Jangan dikira sin itu gampang-gampangan saja ya. Sin itu di antara sifatnya yang perlu diperhatikan adalah sofir juga. Digambarkan sofirnya itu seperti serunya belalang ya, tapi tidak persis ya. Wasallimu taslima ya, wasa'a sabilas ya. Adapun dibaca pakai bismillah ya, bismillah bismillah bismillah. Nah ini belum ketemu makhrajnya ya. Di samping angin mengalir juga suara mengalir. Jadi umpamanya orang salam itu bukan assalam tapi assalam. Umpamanya bismillah, bismillah bukan bismillah, bismillah, bismillah ya. Ada aliran angin dan aliran suara bareng-bareng. Adapun sofirnya juga bersama-sama juga ya. Sasi subas. Ayat Al-Quran surat 40 surat Yusuf ayat 46 sampai 48 sampai 47 ya. Ini full dengan sin ya. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqarat سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Sasi subas sansinsun. Berikutnya shin. Shin agaknya ya kekurangan itu kekurangan atau kelebihan ya. Ada orang tidak bisa membaca, tidak bisa mengucapkan shin dengan tafasyi, angin menyebar. Ya, a'udzubillahi minasyaiton, a'udzubillahi minasy ya. Jadi tafasyi ini adalah angin menyebar di atas lidah. Sya, 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 ash, 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 ash. Ya. Awas jangan sampai kelebihan, karena ada kritikan qori-qori Mesir ya. Katanya qori-qori Indonesia itu kalau membaca shin tafasyinya itu kelebihan. Mestinya angin di atas lidah, tapi rasanya kok seperti angin di penuh mulut ya. A'udzubillahi minasyaiton. Padahal di atas lidah sedikit saja. Minasyai sudah cukup ya. Adapun ikhfa'nya nun ketemu shin itu mirip dengan nun ketemu jim. Jadi tidak usah menaikkan lidah. Jangan man syaa min syarri. Yang betul lidah tetap santai di bawah. Min syarri man syaa.
rombongan shin ya, di ayat 100 surat Al-Anfal ayat 141. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaytuna war-rumman mutashabihan wa ghayra mutashabih bukan mutasabih ash. Berikutnya sad ini jangan terkejut ya, bahwa mengucapkan sad dengan mencucuk tidak dibetulkan. Yang betul cukup bukan so ya. Mengapa? Sad itu makhrajnya pojok lidah di sela antara gigi atas dan bawah. Bibir tidak ikut-ikut. Ya. Kemudian tebalnya dengan mengangkat pangkal lidah, tidak menggunakan mencucuk, tidak. Pangkal lidah. So ya. Itbaqnya adalah pojok lidah melekat ke langit. Bibir masih menunggu tugas, tidak ada tugas apa-apa ya. Ada orang membantah, kalau tidak mencucuk bagaimana itbaqnya? Nah, bisa dibantah. Justru kalau mencucuk itbaqnya tidak bisa maksimal. Pojok lidah tidak bisa melekat. So. Kalau tidak mencucuk as loh melekat ya. Sekali lagi penebalnya berbunyi a bukan o, sa ya. Ayatnya yang mengulang sad cukup banyak, yaitu surat An-Nisa ayat 64. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Dan Al-A'raf ayat 176. Faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Selanjutnya ahkamul huruf pada sad. Ya. Ketika dengung, perhatikan bahwa dengung itu ada dengung tebal, ada dengung tipis. Dengung tebal yaitu bila ada nun atau tanwin ya bertemu dengan huruf tebal. Seperti ketemu sad. Mau sabar ansari ya. Ketemu dha mau zalama. Ketemu ta min ya. Tebalnya dengung ketika ikhfa, khusus nun ketemu huruf ikhfa yang tebal, yang o ya. Di sini perlu disampaikan bahwa tebal itu sesungguhnya adalah ketebalan suara. O itu tebal, a tipis, bukan kok tebal, tidak ya. Da tebal, tidak. Selagi berbunyi a itu istilah tajwid tipis ya. Berikutnya huruf dhad. Huruf dhad ini betulnya do, di, bu ya. Adapun kalau ada orang mengucapkan dhad sampai pipinya menonjol ya, walau itu tidak betul. Loh, kenapa tidak betul? Kan boleh membaca dhad dengan tepi kiri atau tepi kanannya. Iya,
Nah, dot itu kan makhrajnya itu adalah gabungan kerja tepi lidah dengan gigi geraham atasnya. Kalau kalau lidah ditonjolkan ke pipi sebelah kiri kemudian menonjol, lah akhirnya tepi lidah tidak bertemu dengan apa? Dengan gigi ya. Giginya tidak bisa mengejar ya. Ya, walau dhal ya, itu bisa kanan, bisa kiri, bisa kedua-duanya ya. Kemudian yang kedua, dot itu makhrajnya di tepi lidah, tepi agak dekat dengan tenggorokan gitu ya. Tidak di pojok. Loh, kok ada orang baca dot ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, jauh sekali ya. Jauh daripada betul ya. Ada orang baca dot tanpa istitolah ya. Mau ya wayadribullah atau dikolkolakan wayadribu. Bahkan di surat Yasin wadrib lahu. Dotnya kolkolah, baknya tidak kolkolah. Ini terbalik-balik ya. Harus ada istitolah. Kemudian di antara kesalahannya istitolah terlalu panjang. Walau bol ya. Padahal istitolah itu kalau diukur dengan harokat itu hanya satu harokat setengah saja. Walau bol sudah istitolah ya. Kemudian sebetulnya memanjangnya itu adalah kerjasama istitolah dengan rikhwah. Rikhwah itu suara mengalir. Jadi dot itu ketika istitolah jangan terkesan seperti suara hampa. Walau sepi gak ada suara. Terus dol, yang betul suara mengalir. Walau walaupun samar-samar ya. Bedakan antara dol dengan walau seperti itu ya. Ikhfa'nya juga menebal ya, maubud. Ayat yang menyebut dot berkali-kali ada di surat Al-Hadid ayat 29. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ya. Selanjutnya to ya. Pengucapan to yang betul to bukan bibirnya mingkup bo meopoy tidak meopoy membuka ya, karena makhrajnya tidak ada hubungannya dengan bibir. Yang bermain makhraj itu adalah pojok lidah dengan akar gigi atasnya. Sekali lagi to bukan bo ya. Wa'ati bukan ma'ati ya. Pak, jangan sekali-kali ada angin yutok tidak boleh ya. Ikhfa'nya juga menebal miltin ya. Ayat yang banyak mengulang yaitu surat Al-Insan ayat 8 sampai 10. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu
من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Berikutnya huruf dha. Huruf dha ini aneh, ada guru-guru yang bingung antara dha dengan dot ya. Tulisannya sudah beda. Yang dha itu ada tiangnya, yang dot tidak ada tapi ada ekornya. Yang dha berakhiran hamzah dha, yang dot berakhiran dal dod ya. Yang dot itu adalah kawannya shad itu ya. Yang dha kawannya to ya. Makhrajnya seperti zal, cuman tebal wo ya. Walaupun kasrah ya tebal oi ya. Ya. Hati-hati jangan dibaca do. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin ya. Dzul fadlil azim ya. Shadaqallahul azim. Azim. Pojok lidah dengan pojok gigi dan pojoknya dikeluarkan sedikit ya. Ayatnya Al-Fatah ayat 12. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Berikutnya ain. Yang menonjol untuk ain ini sebetulnya adalah bagaimana bisa membedakan hamzah dengan ain. Hamzah di tenggorokan paling bawah, ain di tengah. Tapi itu kelihatannya masih belum bisa betul-betul nampak beda. Yang membuat nampak beda adalah sifat tawassutnya. Tawassut itu suara mengalir sedikit. Ya. Hamzah a, ain a mengalir ya. Hamzah disukun a, yang ain disukun a ya, ada mengalir suaranya. Itu ciri-cirinya ya. Cuman pengucapannya jangan sampai umpamanya terkesan takalluf. Famani bada alaikum fa'tadu. Ini jelek sekali ya. Ya. Kemudian tawassutnya jangan terlalu panjang. Famani adada alaikum fa'tadu. Ya salah juga ya. Bahkan ada orang yang mengatakan orang itu bisa diukur fasih tidaknya itu ketika mengucapkan ain saja ya. Rabbil alamin. Kalau sudah Fatihahnya ainnya seperti itu, perkiraan ke bawah itu apa? Fasih terus gitu ya. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 194. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Banyak orang tidak memperhatikan ain ya, dibaca bersama-sama. Apalagi di luar bacaan Al-Quran seperti baca sholawat ya. Salam alaika ya. Ya Nabi salam alaika. Mati ketemu ain baca izhar. Sekali lagi jangan putus-putus ya. Min aindillah. Jangan min ain ya. Selanjutnya ghain. Ya. Di sini yang perlu diperhatikan yaitu jangan sampai tidak ngorok. Mahdu ya. Kemudian ngoroknya itu tidak terlalu menjepit seperti kha ya. Yani kalau kha kalau ghain au ya. Perlu diperhatikan bahwa ghain itu ada sifat ikhwah
ya, jadi mengalir. Jadi kalau kita membaca ma'auna, jangan dibuat cepat ma'auna. Yang betul ma'auna ghairil maghdubi. Ya. Ayatnya surat At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Berikutnya fa. Untuk fa ini kelihatannya yang perlu diperhatikan itu ya hamasnya saja ya. Fa betul-betul menghembus, menyembur. Jangan fa. Ya, fa fi fu bab. Harus fa fi fu bab. Mengapa kok kadang-kadang keluar fa? Gara-gara dia mengucapkan fa itu dengan bibir atas dan bawah bersama-sama. Padahal untuk fa ini yang main hanya bibir bawah dengan gigi atas. Dengan demikian maka keluar dengan mudah fa. Ya. Af. Ya. Hati-hati pembaca Al-Quran khususnya para hufaz, jangan biasa menukar-nukar fa dengan waw. Karena banyak kalimat yang ya kadang pakai seperti falamma ya, ada walamma, ada falamma. Kalau hafalannya kurang kuat itu biasanya tertukar-tukar ya. Maka biasakan baca yang jelas. Fa-nya dikeluarkan anginnya. Fa agar yang nyemak itu betul-betul tahu. Tadi sudah betul pakai fa ya. Ada ayat mengulang fa berkali-kali, surat Asy-Syu'ara ayat 19 sampai 21. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ya, sekali lagi hamasnya perhatikan. Qaf. Ya, kata orang itu qaf desa itu ya. Ya, sebenarnya tidak ada istilah desa gitu ya, tapi gampangnya untuk ngejek orang mengucapkan qaf desa ya. Jadi Arab itu qaf itu ya qa, tapi bukan kha seperti kha. Itu sudah sesuai dengan makhrajnya, yaitu pangkal lidah dengan langit-langit lunak yang ada di atasnya. Pantulan qaf kalau qalqalah arahnya ke fathah. Jadi aqo, bukan akad, bukan aku, tapi aqo. Seperti qaq, aqo, tapi itu bukan aqo ya, memantul. Ya, perhatikan surat Al-Maidah ayat 27. Banyak qafnya. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Selanjutnya itu tadi apa, ikhfa'nya, meong dengunya ditebalkan, meong qablu. Kaf itu sebetulnya dengan qaf terpaut sedikit saja ya. Qaf di
lidah lebih dalam, kaf agak ke depan. Kemudian kaf kerjanya dengan langit-langit keras, sedangkan qaf kerjanya dengan langit-langit lunak. Ya. Cuman yang membedakan lebih menonjol adalah qaf tebal, kaf tipis. Qaf tidak ada hamas, kaf ada hamas. Ya. Untuk ikhfa'nya nun ketemu kaf itu yang benar adalah seperti kalau kita mengucapkan kangkung, ya, angka, bukan angka, jadi angka, nangka, ya. Jadi mingkung, ya. Ini saya sudah mencoba meneliti bacaan-bacaan banyak, karena di Indonesia kok banyak sekali orang mengucapkan kaf itu, ikhfa'nya kaf itu in kuntum, ya. Apakah betul apa salah? Saya teliti dan saya tanyakan syekh-syekh Arab yang datang ke Indonesia, Ustaz, minkum ataukah minkum? Jawabnya minkum. Ya. Perhatikan surat Toha ayat 33 sampai 35. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Hamasnya kaf, tidak usah ka, cukup ka. Persis sama dengan ta, ya, ta. Kafnya ka. Kalau tak mati at. Kalau kaf ak. Jangan sampai ak. Ya. Perhatikan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 4. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ya. Berikutnya lam. Sejatinya lam itu tipis, tetapi bukan berarti tipisnya seperti orang mengucapkan dengan ujung la. Umpamanya la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, ya, tetap la, karena dia itu di tepi lidah, tepi agak pojok, tapi masih tepi, bukan pojok. Kalau la itu kan pojok, ya. Kemudian tebal itu bukan berarti hurufnya terasa tebal, huruf tebal, tidak. Tebal itu kalau dibunyikan berbunyi o. Jadi lam itu bisa tebal bila pada lafaz Allah. Kalau jatuh setelah fathah dan jatuh setelah dhammah, ya. Berarti orang mengucapkan la itu ya masih tipis, tapi tidak betul, ya. Jadi ya la ilah, ya. Ya. Kemudian lam itu memiliki sifat tawassut, agak mengalir sedikit. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah harus alham, tidak boleh alham, harus alham. Seperti lahul mulku, al-khuldu, al-ghulfu, itu kalau tidak diberi aliran, bacanya menjadi lahul mulk, qulubuna ghulf, ya, jannatul khulud, ya. Kasih aliran sedikit, qulubuna ghulf, lahul mulk, ya, gitu, ya. Perhatikan surat Hud perhatikan surat An-Nisa ayat 143 sampai 144. Mudhabdhabina baina dzalik
la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Diteruskan ayat berikutnya, 2 ayat lagi masih lam masih banyak sekali ya. Kemudian nun mati bertemu lam idgham bila gunnah. Kalau ada lam tasdid seperti fatul, apakah dipanjangkan? Tol. Ada yang orang memanjangkan katanya karena tasdid. Tidak benar ya. Tasdid tidak ada panjang. Tasdid hanya menekan saja. Tetapi kalau yang ditasdid lam diwaqafkan, maka karena lam itu memiliki sifat tawassut, maka ada mengalir sedikit bukan karena tasdid tapi karena tawassut. Fotol ya. Jangan fotol ya. Mim biasa-biasa saja ya, kita sudah lancar mengucapkan mim ya, tetapi jangan lupa setiap mim mati walaupun izhar jangan dihilangkan dengungnya sama sekali. Jadi lahum ajruhum, bukan lahum ajruhum ya. Lahum ya. Anzaltahum am lam ya, seperti itu ya. Bahkan ketika kita mengucapkan mim dalam keadaan waqaf seperti rahim, itu jangan lupa terakhir adalah bibir luar, atas dan bawah bertemu. Kalau rahim ya belum bertemu ya, makhrajnya kan bibir luar ya, rahim. Nah, perhatikan surat Hud ayat 48. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim. Satu ayat ini ada mim 13 ya. Nun ya, nun tidak begitu masalah bagi kita untuk mengucapkannya ya, tetapi ya nun diwakafkan seperti alamin, jangan min ya, min ada gunnahnya satu harokat, ada tawassutnya, suara nun mengalir sedikit ya. Terus dengung-dengung itu masih perlu diperhatikan. Ada dengung yang terlalu bindeng, yaitu nun yang bertasdid seperti anna. Ada yang agak kurang bindeng, yaitu ketika nun mati bertemu wawu dan ya, seperti mayyamal, tidak boleh mayyamal, ya may itu ya. Kemudian kurang lagi bindengnya ketika ikhfa ya. Tidak kalah penting memperhatikan lama daripada dengung. Dengung itu dalam kitab tajwid dikatakan 2 harokat, tapi dalam prakteknya 3 harokat. Kok bisa? Alasannya karena satu dengung itu bernilai 1,5 harokat. Berarti 2 dengung ada 3 harokat. Orang mengucapkan na dengan an, panjang an. Kalau na 2 kali, na. Kalau an 2 kali menjadi an. Nah itu ya. Perhatikan surat Al-Imran ayat 16 sampai 17. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Lanjutkan lagi as-sabirin as-sadiqin, itu nun semuanya ya.
Selanjutnya wawu. Ini tidak begitu masalah siapa yang sulit ya. Cuman ada lagi orang mencoba wawu itu wa dibaca wa. Ya tidak betul ya. Wa saja jangan wa. Ya. Terus wawu bila bertasydid jangan sampai tasydidnya kebablasan seperti sakta. Awwab dibaca awwab. Awwab ya. Awwab. Bukan mandek ya. Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Perhatikan pada awaw wa nasaru tidak ada dengung. Ini perhatikan bahwa sumber dengung adalah non mati dan tanwin dan mim mati. Kalau tidak ada non mati, tanwin, tidak ada mim mati, tidak ada dengung. Seperti awaw wa nasaru, dari mana ada dengungnya? Sama dengan asaw wa kanu. Seperti tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Ya fa wa la daw wa la tahina manas ya. Seterusnya. Pokoknya kalau mau tanya dengung apa tidak, ya lihat ada non mati apa tidak, tanwin apa enggak ya. Terakhir dua lagi, pertama yaitu hak. Hak ini kebanyakan pengucapan kurang hames atau kurang masuk ke dalam. Umpamanya lahum ajruhum diwaca lahum ajruhum 'inda rabbihim ya. Sampai baca Fatihah saja Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya Bismillahir ya. Tapi jangan berlebihan sampai lahum ajruhum ya. Dan hak apabila diwakafkan dia itu jatuh setelah mat seperti fi Allah ya. Itu perhatikan jangan sampai terlalu menyamar. Allah harus Allah. Khudhuhu faghulluh thumma jahima salluh. Seterusnya ya. Perhatikan hak di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Terakhir ya. Tidak ada kesulitan untuk ya. Tapi masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apabila ada nun mati bertemu ya dan juga bertemu wawu, maka diidghamkan. Dan idgham itu sebetulnya adalah menekan. Idgham itu menekan. Oleh karena itu ketika mengidghamkan harus ada menekan. Jangan may ya'mal, tapi may ya'mal. Jangan mewal. Yang benar mewal ya. Kemudian ya bertasydid seperti iyyaka, jangan keterlaluan tekanannya. Jangan iyyaka na'budu wa iya ya. Ya menekan sambil berjalan. Iya seperti yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jangan
yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Tidak betul ya. Ya, perhatikan surat surat Al-Qariyah ya. Surat Iqra, ya, Iqra bismillah. Al-Qalam ya. Bukan Al-Qalam. Surat Iqra ya. أرأيت الذي كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية ya. Demikianlah sekilas tentang praktek yang betul, tidak mengurangi, tidak melebihi, ya, tidak memindah makhraj, tidak mengurangi sifat-sifat, ya. Selanjutnya lebih baik lagi apabila ditasihkan kepada guru-guru yang ahli, ya. Adapun untuk ilmunya, ya, secara detail kita hafal dengan sifat-sifat, itu kita bisa kita pelajari dan butuh waktu yang lebih luas. Ini seperti ringkasan cara mengucapkan yang tepat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.